Pasti taat kan bayar, Bos. Lu nggak dihadapin sini. Oke teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk. Kali ini kita kedatangan 2 tamu yang merupakan pakar dalam dunia perpajakan. Jadi kalau kita di Brand Advice Talk ini kadang-kadang kan kita dapat pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan ya. Jadi gimana kalau urusan begini perpajakannya. Nah itu biasanya kita selalu bilang, wah kita ini bukan konsultan pajak. Kita di Brand Advice ini biasanya memberikan jasa seputar hukum dan bisnis. Kalau perpajakan bidangnya lain lagi. Nah oleh karena itu, karena banyak animo dari audiens-audiens kita hadirkan langsung yang pakar-pakarnya. Di sini kita mantap. Ada Bro Raymond Gunarto dan Bro Irwan Sintoro dari Sinre Consultant, yang merupakan konsultan perpajakan di berbagai kota di Indonesia ya, sudah melanglang buana ya ke berbagai daerah ya. Ini kebetulan gitu. Memang dress code-nya seperti ini, janjian atau gimana ini? Nah ini jodoh ini kita. Oh jodoh ya? Satu hati, wah memang gitu ya, kalau memang partner dalam suatu firma atau suatu kantor konsultan gitu harus sehati gitu ya. Iya. Ya ngomong-ngomong tentang Sinre Consultant ini sudah berdiri berapa lama ya? Kita untuk resmi kita 6 tahun. 6 tahun, wah udah lama ya. Tapi untuk di bidang ini kita sudah kurang lebih 10 tahun lebih lah. Oke, jadi Bro Irwan dan Bro Raymond ini teman kuliah kan ya dulu ya? Kita kakak adik, mirip adik, tapi kok nggak mirip? Oh, nggak mirip ya. Lain mama. Gitu ya. Ayo, nanti ini didengerin sama bapaknya, bingung dan kita teman-teman kuliah. Oh, teman kuliah. Cukup waktu kuliah nggak kenal, waktu aja. Lulus kuliah baru kenal kita. Oke. Kebetulan nih mungkin saya sharing ke teman-teman kalau dengan Bro Raymond ini kita teman dari SD. Jadi dulu kita padahal nggak pernah sekelas ya, tapi kita antar jemput karena tetangga. Iya, sampai sekarang kita masih tetanggaan satu kompleks. Tapi saya nggak pernah disapa. Sombong gitu. Memang gitu ya, sombong. Nyapa cewek biasanya, nggak nyapa cowok. Oh, namanya cewek. Siap. Facebooknya cewek semua. Kalau ya. Bro Irwan ini teman main basket ya. Kita udah lama nggak basket, jadi makanya kita tutupin bantal ini. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa sharing-sharing, sehat selalu, sharing-sharing dengan teman-teman di sini. Oke. Jadi hari ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita mau membahas tentang perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan dunia bisnis dan isu-isu perpajakan yang sekarang lagi hot gitu ya. Nah mungkin sebelum kita masuk ke topik-topik yang hot, kita bahas basicnya dulu. Mungkin bisa dijelasin, pajak itu apa sih? Ya, Pak. Pajak itu kontribusi warga negara untuk pemerintah ya. Jadi yang berdasarkan undang-undang itu biasanya ada pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Oke. Jadi kadang ada orang itu nggak tahu, nggak bisa bedain mana yang pusat, mana yang daerah. Jadi ada dua ya, ada pusat, ada daerah gitu ya. Nah terus fungsinya pajak sendiri ini untuk apa dipakai? Jadi kita kan sebagai masyarakat kita berkontribusi, itu berarti merupakan kewajiban kita ya sebagai warga negara ya. Iya. Nah terus oleh pemerintah itu pajak itu digunakan untuk apa ya biasanya? Biasanya ya untuk penerimaan negara. Jadi nanti kembali ke masyarakat ya. Jadi kayak untuk infrastruktur, terus pembangunan, program pemerintah gitu sih. Jadi itu kewajibannya masyarakat, bukan berarti cuma kita wajib bayar ke pemerintah, tapi nanti penggunaannya pun juga balik ke masyarakat lagi gitu ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Dari dan untuk rakyat. Dari dan untuk rakyat. Oleh rakyat. Oke, gitu ya. Jadi ya. Lalu mungkin bagaimana kayak asas perpajakan sendiri di Indonesia, sistemnya itu gimana, mungkin bisa dijelasin secara singkat. Ya kalau perpajakan di Indonesia sih kita yang banyak dilakukan itu self-assessment. Jadi kita tuh istilah mudanya ya. Istilah mudanya itu kita harus punya sadar diri untuk melaporkan kita punya penghasilan dan sebagainya. Kita datang ke orang pajak, kita melaporkan sendiri, kita membayar pajak sendiri seperti itu. Itu beda dengan self service, beda ya? Waduh, beda ya. Sadar pajak. Sadaran pajak. Oke. Kalau itu tempat makan ya self service. Itu kita bahas di tempat lain itu. Lalu, nah kita kan kalau di Brand Advice ini kan biasanya membahas tentang bisnis. Jadi biasanya ditanyain sama teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis atau yang sudah punya bisnis, sudah berjalan atau yang masih baru tuh biasanya selalu kalau kita mau memulai bisnis, kalau kita punya bisnis ini dari aspek perpajakan, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Karena biasanya sih yang kita bahas kan dari aspek legalitasnya. Jadi mungkin bisa tolong dijelasin sedikit gitu, apa aja sih kalau kita bisnisnya masih baru gitu, perpajakannya yang harus disiapkan.
tax planningnya mungkin. Itu yang pertama kita harus siapin ya jelas kita harus punya NPWP. NPWP itu apa? Nomor pokok wajib pajak nomor ya. pokok. Jadi itu kayak nomor identitas kita di mata pajak. Oke, caranya untuk dapat NPWP itu gimana, Bro? Daftar, Bro. Daftar. Iya, bisa datang ke KPP, bisa online juga bisa. Oh iya, karena sekarang zaman-zaman era pandemi kayak kapan hari yang terjadi di Surabaya gitu kan, kantor pajak ditutupin semua gitu ya. Jadi bisa ya secara online ya. Bisa. Oke, jadi bukan alasan ya kita nggak bisa ke kantor pajak jadi nggak bisa punya NPWP gitu. Enggak ya, jadi bisa secara online ya. Ya, tapi tentu sebelumnya urus legalitasnya dulu ya. Oke, siap. Brand advice kelihatannya. Oh gitu ya. Kalau perlu untuk urusan perpajakannya bisa ke Sinre Consultant ya. Ya, masuk lah. Oke, siap. Nah, lalu untuk NPWP sendiri itu apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau kita memang saya mau bikin NPWP. Nah, ya izin usahanya. Jadi misalkan kita kan mau bikin usaha itu kan kita harus tentukan dulu, aku mau bikin badan usaha CVK atau PTK atau aku masih kecil nih, masih coba-coba nih, kita mau perorangan dulu deh. UD misalkan seperti itu ya kan harus siapin izin itu dulu. Jadi harus dipersiapkan kita ini mau bentuknya apa, jadi nanti NPWP-nya menyesuaikan gitu ya. Betul. Nah, lalu kalau NPWP itu kan kita tadi bisa ke kantor pelayanan KPP ya, kantor pajak gitu ya. Nah itu kantor pajak yang mana kan ada banyak, itu berdasarkan apa? Sesuai domisili usahanya. Sesuai domisili. Oke, jadi sebelumnya harus punya domisili ke kelurahan ya. Entah itu Oke. Tempat usahanya lah ya toh. Kalau pribadi ya KTP. Oke, dengan KTP aja bisa ya kadang ya. Oke, cukup ya. Oke. Nah, lalu kalau biasanya untuk urusan bisnis, kadang kan banyak yang menanyakan juga kita ini perlu jadi PKP atau enggak sih? Mungkin bisa dijelasin dikit masalah PKP ini apa sih? Lalu persyaratannya mungkin. Jadi kalau PKP itu sebenarnya kaitan, jadi di perpajakan itu kan ada dua ya. Dua yang besar, dua yang poin besar itu ada pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai. Jadi kalau pada mulanya orang berusaha itu pasti kena pajak penghasilan. Oke. Nah, untuk kena pajak pertambahan nilai ini sebenarnya bisa milih atau bisa secara jabatan. Karena misal omsetnya lebih dari 4,8. Oke, nah, itu kan omset itu patokan ya 4,8 ya. Nah, omset 4,8 itu wajib sudah PKP. Omset ya itu ya tadi. Betul, omset. Ya kecuali di bawah itu juga bisa milih, makanya saya tadi bilang milih. Nah, lalu pertimbangannya kayak benefitnya atau keuntungannya kalau jadi PKP atau kelemahannya itu gimana? Mungkin bisa dijelasin sedikit, Bro. Nah, jadi kalau kita PKP biasanya ya, kalau orang PKP kita ada kewajiban tambahan yaitu pajak pertambahan nilai. Jadi dari customer kita harus memungut tambahan 10%. Nah, benefitnya kita bisa kreditin untuk yang kita pembelian. Oke, istilahnya kadang orang bilang masukan keluaran itu kan. Iya, pajak masukan, pajak keluaran. Oke, kadang sehari-hari orang bilangnya ada masukannya berapa, pajak keluarannya berapa, itu PPN ya berarti ya. Betul. Oke, pajak pertambahan nilai. Cuma pada usaha yang biasanya masih di bawah 4,8 sih orang-orang sih pada enggak mau PKP sih. Oke, gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Ya lebih ribet sedikit lah. Terus dengar-dengar kalau mau mengajukan PKP itu harus ada survei segala macam, tuh benar begitu ya? Oh iya, untuk awalnya pasti survei. Apakah benar usahanya ini benar gitu loh. Karena banyak juga di luar kan orang PKP tapi tidak ada usahanya sebenarnya. Oh iya, jadi cuma fiktif memanfaatkan fasilitas yang ada gitu ya. Iya, detailnya dibahas nanti itu. Oh nanti aja, siap. Oke. Nah terus ini ada biasanya tuh teman-teman kan saya di profesi hukum ya, kebetulan sebagai advokat atau pengacara. Nah sesama teman-teman pengacara itu banyak yang biasanya itu saling berdiskusi. Pajak kalau untuk fee atau imbalan yang kita terima itu biasanya perhitungannya gimana sih kurang lebih yang dikenain itu pajak apa? Jadi untuk artikelnya ya pajak itu kalau kaitan gaji, salary, fee itu semuanya di pajak PPh 21. PPh 21. Ya, cuman macam-macam perhitungannya itu sangat banyak tergantung. Oke, tapi bukan berarti terus nggak ada pajaknya. Jadi setiap penghasilan ada ya pajaknya ya? Oh, pasti ada, kecuali memang ada yang dikecualikan. Jadi misalkan kalau karyawan ada di bawah 54 juta setahun. Nah, kayak gitu-gitu tuh PTKP ya. Mungkin pernah dengar istilah PTKP? Pernah, tapi mungkin bisa dijelasin ke teman-teman kepanjangannya PTKP. Jadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu diatur oleh pemerintah. Jadi selama kita menerima penghasilan, kita dalam berusaha menerima penghasilan masih di bawah PTKP tersebut, kita boleh untuk free pajaknya. Oh, gitu ya. Oke.
Nah, terus biasanya tadi kan sempat dibahas kalau di awal kita mau menentukan NPWP, maksudnya waktu kita mau bikin NPWP ya, memulai bisnis, kan kita harus tahu dulu bentuknya itu mau dijadiin perorangan, CV atau PT gitu ya. Nah biasanya sih kita dari aspek hukum kan selalu ngasih pertimbangan, contohnya misalkan tanggung jawab kalau di CV itu seperti ini untuk sekutu pasifnya, aktifnya. Kalau PT itu ada pemegang saham yang punya tanggung jawab terbatas. Nah tapi kita kan harus consider dari teks aspeknya juga kan, nggak boleh dari aspek hukumnya aja. Kita kan satu harus dari aspek bisnisnya mana yang lebih menguntungkan, lalu aspek hukumnya mana yang lebih cocok buat kita. Nah selain itu kan harus ada aspek dari legal perpajakannya juga kan ya. Nah pertimbangannya gimana sih kalau kita misalkan mau memilih, bingung mau bikin CV atau mau bikin PT, kalau misalkan berusaha bersama, itu aspek-aspek perpajakannya gimana? Apa aja yang harus dipertimbangkan untuk decisionnya para pebisnis ini? Ya, jadi ini kalau dari sisi pajak saja ya. Ya, dari sisi Kalau pajak dari aja. sisi pajak sih, kalau untuk tarif pajak, untuk CV sama PT itu sebenarnya sama. Perlakuannya sama. Yang berbeda paling besar itu adalah di masalah dividen atau prive. Oke. Nah, jadi kalau di PT, itu kan PT setelah berpenghasilan, dia ada laba, kan bayar pajak tuh. Nah, bayar pajak, nah waktu ditarik oleh si pemegang saham, nah ini ada pajaknya lagi, yaitu pajak dividen. Oh, pajak dividen besarnya berapa tuh bro? 10%. Oh 10%. Ya. Itu final atau? Final. Oh mungkin bisa dijelasin ke teman-teman pajak final tuh apa sih? Jadi pajak final itu pajak yang kena langsung, ini saya jelaskan secara gamblang aja ya. Boleh. Ya, jadi pajak final itu pajak yang kena pada saat itu transaksi satu kali saja itu. Sudah tidak dihitung ulang lagi. Jadi kan misalkan kalau ada pajak yang tidak final, seperti tadi gaji misalkan ya dari 2 tempat. Nah, itu nanti pada saat SPT tahunan itu dihitung lagi. Oh gitu. Jadi pajaknya itu masih ada lagi ekornya. Oke. Nah, Hitung ulang itu kalau tidak final tuh kayak gitu. Kalau final itu sudah kepala itu sudah kena. Oke, tek gitu ya. Iya, langsung. Misalnya Bro Hans dapat undian tuh, mobil satu, langsung 25% sudah selesai. Oh iya, seperti undian tuh juga ada pajaknya ya, pajak Iya, hadiah final gitu ya. itu final itu. Final juga ya. Ya, kayak gitu. Contohnya sih Oke. seperti gambelangannya seperti itu. Oke. Jadi di SPT pribadi nggak perlu dihitung lagi yang hadiah itu. Dilaporkan tapi. Iya. Oke, tadi kan sempat disinggung sedikit masalah SPT ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit SPT itu apa sih? Surat pemberitahuan tahunan itu. Surat pemberitahuan tahunan untuk pelaporan pajak gitu ya. Oke, nah terus kan biasanya tuh banyak yang bilang kita tuh udah bayar pajak, apalagi nih teman-teman saya tuh kan banyak yang advokat, notaris gitu kan, profesi-profesi hukum. Mungkin nanti di audiensnya Brand Advice ini kan juga banyak yang profesinya sama. Nah itu soalnya terus terang banyak, sering sekali saya dengar tuh gini loh, saya ini nggak perlu SPT-an, saya udah nggak SPT berapa tahun, soalnya saya kan sudah bayar pajak sama klien udah dipungut ya, dipotong atau pungut itu kan, dibayarin gitu kan. Terus habis itu katanya ya udah nggak usah laporan pajaknya, itu benar atau salah kayak begitu? Nah, itu belum pakai kita, Bro. Oke, belum kenal sama Sinre Consultant Nah, nih ya Brumon, berarti ya. jelasin Brumon. Jadi gini ya memang banyak yang salah kaprah sih. Jadi terutama yang karyawan ya. Karyawan kan biasanya sudah dipotong perusahaan, sudah betul. dianggapnya sudah net terimanya, nggak perlu lapor lagi. Ya itu persepsi yang salah. Jadi kalau pajak itu kan self assessment, jadi kita nanti waktu SPT tahunan kita laporin. Terus kan kaitannya juga sama harta ya. Oke. List harta yang kita punya itu apa aja. Kan orang pajak nggak tahu. Ya. Nah Jadi- biasanya tuh yang jadi masalah gini sih, memang dari teman-teman kadang bilang lah, terus kapan hari kita baru tahu kalau bermasalah waktu mau beli rumah gitu kan. Nah terus ternyata itunya apa istilahnya, SPT-nya nggak cukup. SPT-nya nggak cukup. Nah Jami. Siami. Nah itu Iya, jadi benar ya kayak- seperti itu ya. Kayak karyawan kan harusnya mungkin ada ceperan, penghasilan lain. Nah, itu kan harusnya juga dilaporkan. Oke, nah laporan ini tahunan ya kalau untuk perorangan ya. Ya, tahu. Nah kalau untuk badan gitu apa sama? Tahunan juga atau ada yang lain untuk SPT-nya? Sama. Jadi kalau tiap bulan ada sendiri kayak PPh karyawan tadi itu tiap bulan, PPN kalau yang PKP tiap bulan. Oke, itu istilahnya yang Tapi SPT nanti- masa itu ya? Ya, untuk Oke. SPT badannya nanti tahunan. Oke, siap. Nah, terus ini kan kita ngomong-ngomong kesalahkaprahan ya. Ini kadang teman-teman ini juga banyak yang salah kaprah masalah NPWP. Banyak itu pebisnis yang biasanya ngurus izin di kita gitu kan, atau mau mendirikan PT, terus bilang kayak gini, kita ini masih baru, masih kecil, nggak perlu NPWP. Itu gimana?
Wah, ya ini kalau secara aturan sih ya harusnya semua punya NPWP ya, Bro. NPWP. Siapa Semua sih yang yang diwajibin punya NPWP itu siapa aja? Ya, terutama itu intinya ya kalau bahasa gampang itu terutama intinya itu kalau kita mulai usaha. Kalau kamu ada usaha di Indonesia, nah itu sebenarnya kamu sudah wajib punya NPWP. Oke. Kecuali mungkin orang luar negeri ya. Nah itu dia masih bisa milih. Karena kan kita ada tarif untuk orang luar negeri sendiri. Oke. Jadi nggak harus punya NPWP Indonesia ya? Bisa bisa. daftar. Ada syaratnya. Ada Jadi syaratnya. kalau lebih dari 183 hari itu harus ada syarat tertentunya. Oke, jadi intinya kalau Anda penghasilan, kalau mau punya usaha di Indonesia, betul. itu harus punya NPWP ya. Nah, walaupun nggak lihat syaratnya pun secara detail, memang kalau kita mau ngajukan beberapa perizinan, mau bikin PT, itu memang dimintain syaratnya harus punya NPWP. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang mau nanya-nanya lebih lanjut tentang NPWP atau bingung syaratnya apa aja, gimana cara ngurusnya, itu bisa sama konsultan pajak ya. Nah, terus kalau konsultan pajak sendiri itu apakah semua orang bisa jadi atau harus punya license tersendiri? Oh iya, kita harus punya license. Oke, Jadi kita ada kayak license-nya. Bro Raymond sama Bro Irwan sudah punya license kan ya? Saya tahu Betul. dulu waktu pergi ujian segala macam itu kan ya. Iya. Oke, jadi kita nggak, soalnya kan banyak yang bilangnya, oh saya bisa ngaturin pajak, saya ngerti pajak, tapi banyak yang abal-abal gitu ya. Nah, abal-abal itu berarti tidak ada izin resminya. Nggak ada izin ya. resminya, Ya, oke. betul. Freelance itu biasanya. Ya sama sih dengan urusan hukum juga gitu ya. Kalau kita memang pakai jasa hukum dari konsultan yang punya license, selain ya minimum konsultannya ini dari segi kompetensi pasti ada kelebihan gitu kan ya. Dan kalau sampai ada apa-apa kan bisa dilaporin ke kode etik juga gitu kan. Jadi makanya kita harus pilih konsultan pajak yang nggak abal-abal yang punya license gitu ya. Jadi ditanyain resmi. dulu ya yang resmi gitu ya, mana itu bentuknya apa, kartu gitu ya biasanya. Ya ada izin prakteknya. Oh, izin praktek. Betul. Bentuknya kartu gitu atau gimana? Ya yang dibawa kartu izin prakteknya. Oh, kartu sama Ada sih. kartu Kalau izin kita di prakteknya. Sama ya. advokat sebagai pengacara juga punya kartu gitu. Iya. Kayak SIM-nya gitu kan ya. Cocok ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas masalah gimana sih kalau mau memulai bisnis, terus lalu kesalahkaprahan yang ada di masyarakat. Nah, ini kayaknya kita harus bahas juga isu-isu perpajakan yang lagi hot di Indonesia, yang lagi menarik. Ini kita mau gibah pajak. Nah, ngomong-ngomong gibah pajak, kalau Bro Raymond sama Bro Irwan ini belakangan ada Instagram ya? Oh iya. Tempat sharing-sharing masalah perpajakan ya? Betul. Namanya ngobrol.pajak. Iya. Oke, ya kita sih kemarin sempat sharing-sharing juga ya masalah gimana sih cara memperkenalkan pajak ke teman-teman gitu ya supaya lebih sadar akan dunia perpajakan gitu ya. Dan dengan bahasa yang awam ya. Oh, dengan bahasa yang gampang dimengerti gitu ya, komunikatif ya. Friendly lah. Friendly. Oke. Jadi apa? Friendly user. User friendly. Oke, siap. Jadi misalkan teman-teman ada yang kepo-kepo masalah pajak, bisa follow, bisa baca informasi-informasi yang ada di ngobrol.pajak ya. Di situ kalau ada pertanyaan bisa DM, bisa komen gitu ya. Bisa sekali. Komen bisa. Nanti yang jawab langsung ya dari timnya ngobrol pajak ini ya. Di tim kita itu ada sekitar 7 orang untuk yang lisensi resmi. Oh, jadi siap. Tenang aja, bisa. Untuk DM langsung bisa langsung dijawab oleh ahlinya. Oke, mau kenalan aja juga boleh ya? Oh, kenalan sekarang aja boleh. Oke, siap. Nah, tadi kan isu perpajakan. Nah, kita kalau ngomongin isu-isu perpajakan yang ada di Indonesia ini kan pasti ada terus ya. Tapi kan belakangan ada yang lagi hot nih, yang kita bahas masalah yang hubungannya dengan media sosial gitu kan. Tadi kan kita sempat singgung sedikit masalah media sosial ya. Nah, terakhir ini beberapa hari ini kan rame diberitain kalau katanya Netflix bakal narik pajak gitu kan, kurang lebih TikTok dan kawan-kawannya bakal dikenai pajak. Nah ini tapi kan saya rasa kalau dari headline dengan isinya ini ada suatu hal yang nggak serasi gitu ya. Padahal isinya nggak seperti itu, tapi banyak orang yang sudah menyimpulkan atau berasumsi. Betul, itu yang kadang bahaya ya. Dari asumsi itu nanti kalau gampang disebarin nanti malah jadinya jadi berita bohong atau hoax gitu ya. Nah mungkin dari Bro Raymond atau Bro Irwan bisa dijelasin sih apa sih yang sebenarnya terjadi supaya teman-teman ini paham masalah perpajakan yang berhubungan dengan dunia online ini. Ya ini kayak kaum milenial
heboh. Heboh. Langsung Jadi, semua nanyain sebenarnya pajak. Ini kan kebanyakan sosial media ya yang kena kayak Netflix, terus Facebook, Google, TikTok, JDID dan lain-lainnya, Yeah. TikTok juga. Shopee. Jadi sebenarnya kalau cuman yang pakai aja sih enggak masalah. Oke. Tapi kalau yang misalnya ada advertising itu nanti dikenakan PPN. Jadi Kalau bukan Netflix, berarti terus kita nari-nari di TikTok dikenain pajak itu bukan enggak. ya? Itu kan ya free lah untuk semua kan. Bro Raymond ada di TikTok nggak? Oh, enggak punya. Oh nggak punya. Oh Belum, saya kira belum buat saya. biasa bikin Ya, kecuali nari-nari di terima TikTok. endorse mungkin ya. Kalau terima endorse itu penghasilan tambahan itu pajak lagi itu nanti. Oke, boleh. Terus gimana? Kalau kayak Netflix itu ya biasanya kalau langganan baru kena PPN. Itu yang peraturannya lebih ke PPN sih yang. Oh, PPN. Jadi kalau sebagai user nggak ada efeknya ya? Atau Nggak ada. harus membayar ekstra atau gimana? Mungkin Kalau kita kayak Instagram kan free ya selama ini ya free betul. aja. Iya. Nah, Kayak lalu untuk Google. pengiklan, kalau orang-orang yang mengiklan gitu misalkan sebagai apa ya? Jadi yang mempunyai bisnis yang jualannya melalui platform-platform itu. Oh iya, kalau untuk bisnis kalau mau iklan itu nanti kena PPN. Jadi ya mungkin ada kenaikan harga ya mungkin dari apa? Platformnya. Nah, terus ngomongin dunia sosmed ya, kita kan nggak bisa lari dari yang namanya influencer gitu kan, Wih. YouTuber, content creator. Ini. Nah, kemarin tuh kan Anda pemerintah, salah satunya ya. waduh, bukan sih, saya bukan content creator. Itu baru ini. Jadi content creator terus influencer itu kan kemarin apa ya mendapatkan sosialisasi gitu kan ya dari pemerintah tentang apa kesadaran perpajakan. Nah, banyak influencer kemarin gitu ya bilang, oh kita ini cuma influencer, nggak ada peraturannya, kita nggak wajib bayar pajak. Nah, kita ini nggak ada peraturan khusus perpajakan sosmed. Itu gimana? Bener nggak kayak begitu? Jadi kalau intinya ya, kalau di Indonesia itu intinya kalau kita menerima penghasilan itu pasti ada pajaknya. Kecuali kalau menerima penghasilan di bawah tadi saya bilang PTKP. Oke, PTKP itu ya. Nah, kalau di atas pasti kena pajak, cuman pajaknya yang mana? Nah, itu yang bisa dicek lagi. Oke, nah sebetulnya peraturannya berarti cukup menggunakan peraturan yang sudah ada selama ini di Indonesia gitu kan ya, nggak perlu kayak sudah peraturan ada. khusus pajak untuk influencer gitu enggak ya, jadi ya tergantung mereka dapatnya penghasilannya berapa, nah itu nanti dilaporin berapa, Iya, dibayar berapa diaturannya gitu aja ya, berbunyinya standar kan ya berarti segala ya. penghasilan. Oke, Jadi segala semua. penghasilan ya, jadi intinya walaupun platformnya baru, cara cari duitnya baru, tapi peraturannya Ada penghasilan. masih tetap. Betul. Oke, tadi kan kita sudah bahas masalah sosmed ya, isu-isu yang terjadi dan sudah dipatahkan miskonsepsi yang ada oleh Bro Raymond dan Bro Irwan ya. Nah, yang sehubungan dengan yang kita alamin sekarang, kita kan lagi di era pandemi ya. Mudah-mudahan semua teman-teman juga sehat selalu, Aman, ya, audiens di sini. Nah, tapi kemarin yang sempat banyak diberitain itu kan masalah insentif ya, insentif perpajakan, ya. sehubungan dengan bisnis atau pihak-pihak yang terdampak oleh COVID itu mungkin bisa dijelasin dikit gimana sih itu? Ya, Bro. Jadi Bro. ya pemerintah lagi baik hati ya. Jadi mendengarkan suara rakyat kan banyak yang bisnis itu turun. Jadi pemerintah kasih kayak subsidi lah. Itu banyak sih. Jadi ada PP 21 untuk yang karyawan itu. Oke. Ada syarat-syaratnya, syarat tertentu lah. Misal kalau yang karyawan itu gaji setahun 200 juta itu yang dapat. Akumulasi ya. Jadi kalau yang di atas ya nggak dapat. Insentifnya itu berupa apa? Berupa kayak potongan pajak gitu Iya. atau Free langsung? tax, free Oh, tax. free Jadi tax. taxnya Oke. ditanggung pemerintah. Oke, Ada nah, yang free tax, ada yang pengurangan. oke. Nah, itu caranya gimana dapetinnya? Yang kayak tadi yang untuk karyawan gitu misalnya. Jadi nanti dari perusahaan, kalau karyawan ya dari perusahaannya yang nanti kayak submit permohonan dulu ke online. Sekarang mulai lewat online semua sih. Sekarang jadi lebih mudah. Oh, lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu datang Ya. ke kantor pajak. Nanti kita mau cari insentif gara-gara dampak COVID, takutnya malah kena COVID-nya ya nanti ya. Iya. Jadi ya pandemi ini ada baiknya sih. Jadi pemerintah juga ngejar lebih ke online-nya sekarang. Oke, jadi harus bertransformasi secara digital juga gitu ya. Lebih efisien lah. Lebih efisien. Oke. Nah, Merata lah ya. ya. Kemarin memang sih kalau dari segi hukum sendiri juga banyak dampaknya. Kayak contohnya transaksi-transaksi yang banyak yang one prestasi gitu ya untuk kontrak-kontrak untuk pelaksanaannya. Jadi terus banyak yang karena itu force major kan juga hubungannya dengan COVID-19 ini ya. Nah, kita kalau ngomongin kontrak, ngomongin perjanjian,
nggak bisa lari dari pembahasan masalah bea meterai. Nah, kita sih di Brand Advice sering banget bahas tentang miskonsepsi meterai karena banyak orang tuh kan selalu menganggap suci, sakral suatu bendera meterai tempel ini kan ya. Kita meterai tempel tuh kan padahal cuman ya bukti pelunasan bea gitu aja kan ya. Padahal banyak orang yang nganggap wah saya harus disuruh tanda tangan di atas meterai takut gitu ya. Atau wah itu saya sudah suruh dia tanda tangan di atas meterai. Jadi dia sudah saya ikat itu padahal itu kan bukan syarat suatu perjanjian mestinya. Nah, ini kemarin isu yang hubungannya dengan bea meterai yang lagi hot tuh kan katanya bea meterai mau dirubah ya. Itu gimana? Iya, dirubah ke single tarif ya. Oke, jadi ke 10.000 ya? 10.000. Oke, jadi habis ini dijadiin single tarif ke 10.000 gitu ya. Oke, lalu mungkin ada isu-isu lain apa lagi bro? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman di sini yang berhubungan dengan perpajakan. Yang lagi hot ini sih itu sih ada e-book pot PPh 23 jadi. Sorry apa bro? E-book pot. Apa itu bro? Bukti potong. Iya. Bukti potong. Jadi lebih efisien. Jadi kalau dulu kan pakai lebih manual ya. Jadi wajib pajak itu input di aplikasi, terus ngasihkan bukti potongnya juga manual, harus tanda tangan. Yeah. Ini enggak, jadi elektronik yang wajib pajak buat itu langsung kayak submit, nanti bisa otomatis ngemail ke, kalau diisi emailnya customer, suppliernya, nanti langsung otomatis email. Terus tanda tangannya juga elektronik. Jadi kalau yang dulu bukti potongnya banyak itu direkturnya capek bro. Ya. Nah, sekarang nanti kapan liburannya gitu ya. Sekarang zamannya elektronik semua ya. Itu berlaku untuk masa Agustus kemarin ini. Jadi bulan-bulan ini tuh lagi rame. Sama ada lagi PPN nih. Nah PPN ini yang lumayan. Semacam yang ditunggu-tunggu oleh wajib pajak selama ini. Oh gimana itu bro? Jadi PPN ini sekarang nge-link dan otomatis. Jadi misalnya saya penjual, saya penjual, terus Bro Irwan ini pembeli. Saya ini submit, saya lapor upload ke servernya Dirjen Pajak, faktur pajaknya ya. Nanti otomatis muncul di Jadi aku enggak perlu minta, jadi saya enggak perlu minta lagi. Jadi otomatis muncul, cuman tinggal milih yang mana yang jadi mau dikreditkan. Gitu ya. Terkoneksi. Kalau dulu itu ya nggak tahu ya, kalau kita konsultan kan kendalanya kadang lupa tuh. Ya, wajib pajaknya kadang lupa. Kita kliennya ya, Bro Michael ini kliennya kita. Kita kira sudah full semua open ini. Oke. Ternyata lupa. Bro Michael lupa atau enggak lapor ke kita nggak tahu. Oh, ini tapi langsung kalau udah connect otomatis gitu muncul ya? gitu kan, setahun pembelian setahun berapa tahu. Sudah langsung keluar itu ya, otomatis. Soalnya kalau sampai gara-gara miss itu pun tetap kalau nggak bener ya jadi pelanggaran gitu. Ya, bisa kena, bisa kena surat cinta. Berarti kan lebih itu ya lebih memudahkan ya para wajib pajak gitu ya. Dan mau nggak mau juga lebih orang itu lebih harus lapor pajak. Lebih tidak bisa lari. Lebih tidak bisa lari gitu ya. Biasanya kenanya itu nanti tahun ketiga, tahun ketiga biasanya baru kena. Pajak nggak langsung. Jadi kayak bom waktu gitu ya nanti. Oke. Terus ada isu apa lagi nih bro? Kita lagi gibah-gibah masalah isu pajak ini. Ya, yang isu barusan yang NIK sama NPWP itu juga. Gimana itu mau dijadikan satu isunya. Oke, jadi tapi NIK itu nomor induk kependudukan ya. Ya, KTP, betul. OTP. Itu akan jadi satu dengan NPWP, tapi kita nggak tahu mulai kapan. Sebenarnya isunya sudah lama sih. Udah lama. Cuman barusan digaungkan lagi. Oke. Cuman nggak tahu untuk pelaksananya itu kapan, cuman ya itu belum tahu sih. Kayaknya menarik sekali ya topik masalah perpajakan ini ya. Jadi banyak yang kita bahas tadi nggak kerasa. Udah kita bahas masalah dasar-dasar perpajakan untuk bisnis, lalu pajak sosmed gitu ya, pajak isu-isu pajak yang terjadi belakangan, gosip-gosip gitu ya. Nah mungkin bagi teman-teman yang tertarik dengan masalah perpajakan atau kepingin belajar lebih masalah perpajakan, jangan lupa untuk follow IG-nya Bro Raymond dan Bro Irwan dari Sinre Consultant ini, bisa ke ngobrol.pajak. Ngobrol.pajak. Terus kalau yang mau follow IG pribadinya juga boleh ya, nanti kita tag di sini ya. Nanti ada di sana kok kita. Ajak kenalan. Waduh, tapi jangan ya, udah pada berkeluarga semua. Itu kan jadi teman, Bro. Oke, berkenalan sebagai teman terus jadi klien bisa. Oke, boleh. Ya, nanti terima kasih nanti sudah diundang ya. Siap. Nanti jangan lupa uang dengarnya. Brand Advice top ini.
Waduh, terima kasih. Makin menjulang ini Brand Advice ya. Amin, saya amini saja. Di bawah dong kita dong. Oke. Jangan lupa teman-teman follow ya di ngobrol.pajak. Oke, mungkin dari Bro Raymond dan Bro Irwan ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini terkait dengan perpajakan, terkait dengan bisnisnya. Apa aja sih yang perlu diingat? Ya, pesannya cuma satu sih, untuk pajak ini jangan dihindari guys. Pajak itu harus kita hadapi, harus kita pelajari, harus kita taati. Seperti itu sih. Terus jangan lupa dibayar juga. Gitu ya. Pasti taat kan bayar, Bos. Oke, siap. Motonya pemerintah kan taat bayar pajak. Iya. Terus Ya, dari Bro Raymond apa? Ya betul, jadi aku lebih perjelas saja. Kalau sekarang kan data-data itu sudah connect ya, banyak. Pemerintah itu yang minta data ke Pemda, minta data ke karantina, ke instansi-instansi lain. Jadi semua itu sudah banyak yang connect. Jadi kita lebih aware lah sekarang untuk wajib pajak itu lebih sadar diri. Jadi mau lari kemana itu sudah semakin sempit sih. Jadi lebih baik ya taat bayar pajak itu betul. Jadi warga negara yang baik lah ya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, pertama kita harus sadar dulu ya, lalu sadar, pelajari. Kalau salah satu caranya untuk belajar bisa follow Instagramnya di ngobrol.pajak. Lalu juga taati gitu ya. Oke, mantap. Terima kasih sekali lagi atas sharing-sharingnya Bro Raymond dan Bro Irwan. Semoga sehat selalu. Semoga bisnisnya semakin sukses. Amin. Semoga teman-teman juga sehat semua, sukses selalu. Next kita kolaborasi lagi Bro. Boleh, siap. Nanti kita ya? kalau ada isu-isu baru, kita ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti jangan lupa, teman-teman kalau ada pertanyaan masalah perpajakan, bisa DM ke kita, komen ya, atau bisa langsung ke ngobrol.pajak, mau DM ke sana, komen di sana. Bisa nanti bisa dibantu oleh Bro Raymond dan Bro Irwan ini. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Bro Raymond, Bro Irwan dan tim ya. Bro Raymond dan Bro Irwan ini itu kok sukarela kok menjawab ya. Tapi nanti pokoknya kalau bisa jadi kliennya juga gitu kan ya. Bisnisnya di urusan ya diamini aja ya, diamini semua ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di Brand Advice Talk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mantap. Sudah Bro? Sudah. Bisa bernafas. Salaman, Cipiki.